Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Taufikur Rahman. Saya dari kelas 19 MJA dengan NPM 1940103118 ingin menjelaskan tentang yang pertama, perencanaan keuangan, yang kedua, manfaat perencanaan keuangan, yang ketiga, perencanaan keuangan yang berhubungan dengan karir saya. Yang pertama, 6 perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu tentukan mimpi. Sebelum kita membuat rencana keuangan, kita harus mengetahui apa mimpi yang ingin dicapai. Misalnya kita akan membeli mobil dalam waktu 5 tahun atau membeli rumah dalam waktu 5 tahun. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk menentukan cara mewujudkannya. Apakah dengan cara investasi, menabung. Selain itu, definisikan mimpi dengan membuat urutan. Yang pertama, apa mimpinya, berapa biayanya, kapan jatuh temponya, dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Dari penjelasan yang pertama, tentukan mimpi. Sebelum kita merencanakan keuangan, kita harus menentukan mimpi tersebut agar kita bisa lebih mudah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut dengan cara kita bekerja lebih keras, atau kita berinvestasi atau menabung, dan sebagainya. Yang kedua, ketahui kebutuhan dana. Setelah mengetahui mimpi dan tujuan, kita pun harus mengubah rangkaian kata-kata menjadi angka-angka yang cukup akurat. Kita wajib menghitung beberapa dana yang akan dibutuhkan setiap tahunnya, dan jangan lupa gunakan kalkulator untuk memudahkan perhitungan. Kita juga harus menyertakan asumsi tingkat inflasi per tahunnya. Jadi, setelah kita menentukan mimpi, bagaimana kita mendapatkan dana tersebut untuk mewujudkan mimpi kita. Dalam perhitungan dana tersebut, kita harus tepat agar dana tersebut tidak mubazir atau terbuang sia-sia. Yang ketiga, susun strategi. Dengan melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan, dapat dilihat apakah aset finansial yang kita miliki mendukung dengan tujuan kita. Nah, setelah tadi yang kedua, yang ketiga, susun strategi. Sebelum kita menyusun strategi, kita harus cari tahu dulu dana kita cukup enggak untuk mimpi-mimpi kita tersebut. Maka dari itu, susun strategi dengan tepat agar dana tersebut dapat mencapai mimpi-mimpi yang kita inginkan. Yang keempat, kenali produk finansial. Kenali berbagai produk finansial yang ada di pasaran saat ini. Perlu diketahui bahwa apapun bentuk kemasan luarnya, produk finansial sebenarnya hanya terbagi menjadi kas, obligasi, dan saham. Selain itu, alternatifnya merupakan aset fisik seperti emas, properti, dan barang-barang koleksi. Yang kelima, jalankan rencana keuangan. Rencana keuangan adalah panduan utama Anda dalam mengelola keuangan keluarga. Namun, rencana tersebut hanya akan menjadi tulisan di kertas yang tidak ada gunanya jika tidak dijalankan dengan baik. Karena dari setiap rencana keuangan yang kita tuliskan harus ada action plan yang dicantumkan untuk mewujudkannya. Kita masuk yang kelima, jalankan rencana keuangan. Nah, setelah kita tadi yang pertama menentukan mimpi, ketahui kebutuhan dana, terus susun strategi, terus kenali produk-produk yang akan kita beli. Selanjutnya kita jalankan rencana keuangan tersebut. Setelah kita menyusun dari atas, jalankan rencana-rencana di atas dengan baik. Karena jika tidak direncanakan atau dijalankan mimpi-mimpi tersebut, maka tidak akan tercapainya mimpi-mimpi kita. Yang keenam, amati dan lakukan evaluasi. Setelah memiliki action plan, lakukan evaluasi secara berkala. Kita harus mengamati dan melakukan evaluasi sesekali untuk memastikan apakah semua rencana keuangan berjalan dengan baik atau ternyata ada yang tersendat. Nah, di yang keenam ini, amati dan lakukan evaluasi. Setelah kita merencanakan semua yang tadi 5 tadi, di terakhir kita lakukan evaluasi. Kegunaannya adalah untuk memastikan rencana-rencana kita tersebut apakah berjalan dengan lancar, atau apakah ada yang tersendat, yang tertahan, atau apa yang lain. Maka dari itu, kita harus melakukan evaluasi agar rencana-rencana kita dapat tercapai dengan baik.
Manfaat-manfaat perencanaan keuangan. Yang pertama itu bisa membantu menentukan modal. Rencana keuangan bisa membantu kita melihat kebutuhan modal jangka pendek dan jangka panjang serta membantu menentukan struktur modal dengan lebih tepat yang terdiri dari modal alam, sumber daya alam, modal sosial, modal produksi, dan finansial. Jadi, jangan membuat rencana keuangan saat bisnis sudah berjalan, tapi saat Anda akan memulainya. Karena rencana keuangan akan membantu Anda mengetahui yang pertama, berapa biaya untuk membuka bisnis kita, berapa juga biaya untuk mendaftarkan nama bisnis, membuat merek, dagang, logo, atau usaha kita. Yang kedua, dari mana asal modal awal Anda, atau bisa dari tabungan, keluarga, investor, atau pinjaman. Yang ketiga, seberapa buruk kerugian yang akan dialami keuangan Anda jika bisnis Anda tidak berhasil. Selanjutnya, manfaat perencanaan yang kedua, pengelolaan arus kas. Mengawasi dengan cermat tingkat kas dan hutang akan membantu menjaga keuangan bisnis Anda tetap seimbang, sehingga keuangan perusahaan lebih stabil, terutama untuk bisnis yang baru dibuka. Jadi manfaat perencanaan uang yang kedua, kita dapat mengelola arus kas. Jadi kita bisa mengamati keluar masuknya dana yang kita miliki. Yang ketiga, mengatur keuangan pribadi. Laba tidak perlu tinggi pada tahap awal bisnis. Dalam jangka pendek, keuntungan mungkin belum begitu terasa, tapi dengan rencana keuangan yang baik, Anda bisa mengakumulasi jumlah laba yang Anda peroleh dalam periode waktu tertentu dan mengetahui beberapa banyak tabungan pribadi yang bisa Anda kumpulkan di masa depan. Jadi manfaat perencanaan keuangan itu, kita juga dapat mengatur keuangan pribadi. Jadi pada saat kita rugi, kita tidak harus mengambil ke uang pribadi kita, melainkan dapat ditutup dari usaha-usaha yang lain. Yang keempat, mencapai tujuan pribadi. Sebagai pemilik bisnis, kita akan harus mengalokasikan waktu untuk mencapai tujuan pribadi kita dengan cara yang sama seperti Anda ketika menyusun rencana bisnis jangka panjang. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita bisa memprediksi seberapa lama atau cepat tujuan pribadi akan Anda tercapai. Bisa mengambil asuransi. Dalam memulai atau menjalankan bisnis, sangat penting untuk memiliki asuransi yang tepat untuk melindungi bisnis kita dan aset pribadi kita. Jika seseorang karyawan utama di perusahaan kita tidak dapat bekerja, misal usaha Anda kemungkinan besar akan mengalami gangguan. Sebagai perlindungan bagi perusahaan kita dan karyawan, harus asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian harus menjadi bagian penting bisnis. Dalam hal ini kita bisa dilakukan jika Anda sudah memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Yang keenam, membantu perencanaan bisnis. Bisnis yang sukses membutuhkan anggaran dan peninjauan rencana bisnis yang juga melibatkan pemantauan kinerja dan laporan keuangan secara teratur. Melalui perencanaan struktur, Anda dapat mengusahakan sumber daya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba. Manfaat perencanaan keuangan yang keenam adalah membantu perencanaan bisnis. Jadi jika kita memiliki perencanaan keuangan yang jelas, maka perencanaan keuangan tersebut akan dapat membantu perencanaan bisnis kita ke depannya. Berikut tadi merupakan manfaat-manfaat perencanaan keuangan. Kita masuk yang terakhir, yaitu pilihan karir dan hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi. Yang pertama, buat anggaran pengeluaran. Kita harus menghitung berapa banyak uang yang kita dapatkan setiap bulannya setelah adanya pengurangan pajak dan potong gaji lainnya. Pastikan untuk hanya memasukkan sumber pendapatan yang kita bisa andalkan, seperti gaji tetap. Kalau ada pendapatan lain yang tidak tetap, kita bisa memasukkannya ke dalam kategori pendapatan lainnya. Kita juga perlu membuat perhitungan ini sebelum dimulainya, supaya kita memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan perencanaan ini. Yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran pribadi.
Jika kita tidak memiliki catatan keuangan pribadi, kita pasti tidak akan bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Kita bisa melihat kemana saja pendapatan kita digunakan sehingga kita bisa mengetahui pengeluaran apa saja yang kita kurangi atau menambah nominalnya dengan sesuai kebutuhan. Ini juga akan sangat berguna untuk merancang tujuan dari keuangan kita. Jika kita memiliki rencana keuangan untuk membeli motor atau laptop 3 bulan ke depan, maka kita harus memulai menabungnya dari sekarang. Hal ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan uang untuk tabungan yang harus kita keluarkan setiap bulannya supaya tujuan dapat tercapai. Nah, dari penjelasan yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran pribadi. Jadi, dari hasil karir saya, catatlah semua pemasukan dan pengeluaran pribadi agar ketika kita menginginkan sesuatu, kita dapat memperhitungkannya dengan tepat. Yang ketiga, gunakan rumus 50/30 atau per 20. 50/30/20. Per 50, kita harus menyisihkan 50% dari pendapatan kebutuhan sehari-hari kita dan juga tagihan wajibnya. Contohnya seperti belanja makanan, bahkan sampai obat. Masukkan juga tagihan wajib seperti listrik, air, asuransi. Hitung dengan benar dengan apakah ini sesuai dengan jumlah 50% dari pendapatan kita. Yang ketiga, sisihkan 30% dari pendapatan untuk hiburan dan keinginan lainnya, supaya kita tetap bisa memiliki hal yang menyenangkan sambil mengelola keuangan dengan baik. Sisihkan lagi 20% dari pendapatan untuk tabungan dan investasi. Hal ini bisa dalam bentuk dana darurat atau barang yang ingin kita beli. Kita juga bisa memasukkannya sebagai dana pensiun atau modal investasi. Yang keempat, tekan pengeluaran kumulatif. Kurangi pengeluaran konsumtif. Tekan pengeluaran konsumtif. Kurangi pengeluaran konsumtif yang bisa kamu lakukan di kegiatan sehari-hari, karena ini akan membuat kita semakin tidak punya uang. Hal ini juga dilarang oleh perencanaan keuangan di mana-mana. Tekan semua pengeluaran konsumtif yang kamu punya dan pastikan hanya membeli barang yang kamu butuhkan saja serta dengan harga yang murah. Maksud dari tekan pengeluaran konsumtif yaitu kuranginya pengeluaran harian atau pemborosan di pengeluaran harian, karena itu merupakan sesuatu yang bisa dapat membuat kita menjadi banyak pengeluaran yang sia-sia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.